Rumah Dua Jari. Rumah Dua Jari itu dari kata rumahnya kami filosofikan sebagai tempat berkumpul, tempat kami menyatukan ide dan sebagainya. Sedangkan Dua Jari itu filosofinya kami ambil dari hadis Rasulullah. Beliau bersabda, aku dan penyantun anak yatim akan begini bersamaku kelak. Jadi Kenapa? Karena setiap kegiatan yang kita buat, program kebaikan yang Rumah Dua Jari buat, itu selalu berinteraksi secara langsung dengan penerima manfaat. Di program bantu adik kita bukan hanya sekedar bantu anak-anak, bukan hanya sekedar kasih uang anak supaya sekolah, bukan hanya sekedar kasih uang anak supaya sembuh atau orang tuanya, tapi kita lakukan pendampingan. Proses pendampingan itu yang buat kita semakin intens dan intim punya hubungan dengan si adik. Dan segala macamnya ya. Proses administrasi juga. Wah, luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Edisi ke-27. Kita sapa bintang tamu kita hari ini ada teman-teman dari RDJ atau Rumah Dua Jari. Halo teman-teman dari Rumah Dua Jari, apa kabarnya nih? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh nih mungkin diperkenalkan dulu namanya dan juga di Rumah Dua Jari ini sebagai apa? Boleh dari kakak yang di ujung dulu. Oh iya, saya Iskandar Dinata Aksyat, biasa dipanggil Dakdi. Saya Direktur Utama Rumah Dua Jari. Oke, biasa dipanggil Kak Dardi. Siap. Kalau di sampingnya? Saya Muhammad Ansar, dipanggil Ansar. Kalau di Rumah Dua Jari itu sebagai manajer program. Oh, manajer. Beliau ini selaku founder juga. Founder, wah luar biasa sekali ya, karena di sini ada foundernya juga nih. Nah nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi, tapi sebelumnya kita mau ingatkan juga nih buat penonton Show Al Palu bahwa buat yang belum menyaksikan edisi Show Al Palu sebelumnya, boleh mampir di channel YouTube kita Show Al Palu, dan juga buat penonton yang stay tune di live Instagram agar stay tune terus sampai akhir, karena selama talk show ini berlangsung kita akan bagi-bagi hadiah. Hadiahnya itu adalah Rp300.000 dan akan dipilih 2 pemenang. Dan untuk pertanyaannya sendiri nanti tidak jauh-jauh dari apa yang kita bicarakan. Makanya disimak obrolan kita di edisi kali ini. Nah, kita lanjut lagi. Oh, sebelumnya kita mau ingatkan juga kalau hari ini ada sponsor seperti yang ada di meja ini. Sponsor kita kali ini ada dari Queen's House Fruits. Dan buat yang mau cari-cari buah bisa berkunjung ke Instagram @quinaya_azahra. Oke deh, kita lanjut aja nih, kita ngobrol dengan teman-teman dari Rumah Dua Jari. Nah, boleh nih sebelumnya diperkenalkan dulu mengenai Rumah Dua Jari. Mungkin ada yang udah tahu, tapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan ada juga yang masih belum tahu nih tentang Rumah Dua Jari. Boleh nih dijelaskan dulu. Ya, Rumah Dua Jari. Rumah Dua Jari itu dari kata rumahnya kami filosofikan sebagai tempat berkumpul, tempat kami menyatukan ide dan sebagainya. Sedangkan Dua Jari itu filosofinya kami ambil dari hadis Rasulullah. Beliau bersabda, aku dan penyantun anak yatim akan begini bersamaku kelak. Jadi melalui rumah ini kami harapnya bisa bersama Rasulullah, sedekat ini di surganya nanti, surganya Allah nanti. Masya Allah ya, berarti filosofinya dari sabda Rasulullah. Iya. Nah, kalau di Rumah Dua Jari ini berarti dari kegiatannya itu ngapain aja tuh? Program-program di dalam kebaikannya. Kami dari nama saja kan kami sudah bisa ketahuan anak yatim, ada kata anak di situ. Jadi kami ruang lingkupnya, ruang kerjanya itu di anak. Kami bantu anak-anak yatim dan duafa melalui program-program kebaikan lainnya, misalnya program kebaikan adik kita. Di situ ada adik sehat sama adik pintar. Jadi kami bantu untuk adik-adik kita ini yang kurang mampu dalam segi pendidikan dan kesehatannya. Justru ada program Ramadan kita. Program Ramadan kita itu program besar kami, setiap tahunnya kami laksanakan. Ini juga momentum awal kami terbentuk di bulan puasa, ya di bulan Ramadan. Makanya Ramadan kita ini menjadi program andalan kami lah untuk setiap bulan puasanya di setiap tahunnya itu kan. Dilanjutkan dengan ada juga
kurbanisasi. Kami kemarin baru melaksanakan kurban di Tojo Una di apa namanya? Dataran bulan. Dataran bulan gitu. Kami bisa ke bulan tanpa pakai tanpa jadi astronot ya kan. Ya ternyata di Sulawesi punya itu ya kan. Iya. Kami juga punya program berkawan, punya program kolaborasi gitu kan. Nah, seperti itu mungkin Rumah Dua Jari. Oke, berarti sangat banyak ya Banyak program-program sekali. dan kegiatan-kegiatan dari Rumah Dua Jari ini Iya. sendiri. Oke, berarti bisa ditarik kesimpulan kalau intinya Rumah Dua Jari ini membantu sesama mulai dari anak-anak, terus juga tadi menyediakan untuk wadah untuk berkurban ya, sebagai Iya. wadah untuk menyediakan itu. Nah, kalau dari Kak Dardi sendiri dan Kak Ansar tadi kan sudah di-mention juga kalau Kak Dardi ini sebagai direktur utama, terus Kak Ansar juga sebagai manajer program dan personalia. Kalau secara rincinya mungkin tugas-tugasnya itu di Rumah Dua Jari itu menangani lebih ke bagian apanya nih? Mungkin boleh dari Kak Ansar dulu. Kalau di Rumah Dua Jari pertanyaannya tadi Rumah Dua Jari fokusnya ke tugasnya kemana gitu? Kalau Kak Ansar sebagai manajer, Oke. ngapain aja tuh kalau di Rumah Dua Jari? Kalau di Rumah Dua Jari kan ada 2 manajer tuh. Oh, Ada manajer marketing dan finansial, kemudian ada manajer program dan personalia, saya sendiri di situ. Jadi ngurusnya program kebaikan Rumah Dua Jari juga orang-orangnya, relawan-relawannya. Jadi kita lebih fokus sama bagaimana program itu bisa kita hadirkan dan bermanfaat, tidak sia-sia, lebih efektif dan efisien dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat di luar sana. Gitu. berarti lebih ke sumber daya manusia yang ada di Rumah Dua Jari. Program dan sumber daya manusia. Program oke. sumber daya Kalau Kak manusia. Dardi sendiri sebagai direktur dari Rumah Dua Jari. Ya, kalau saya sih mungkin kerjanya lebih banyak Ansar dan teman-teman lain mungkin ya. Layaknya direktur utama pada umumnya ya kan. Kalau saya hanya menerima laporan dari 2 direktur saya di bawah gitu kan. Ada direktur direktur teknik dan direktur keuangan gitu. Saya hanya kurang lebih lah bertanggung jawab atas segala yang terjadi lah di Rumah Dua Jari itu. Pokoknya semua hal yang Semuanya terkait hal dengan diurusi Rumah Dua lah. Jari tanggung jawabnya ada di Kak Dardi. Iya. Nah berarti Kak Dardi ini kan sebagai foundernya juga. Siap. Kita mau tahu nih, kita mungkin tarik ulur ke belakang dulu. Apa sih momen yang menjadikan Kak Dardi ini sebagai founder untuk memutuskan, saya mau membangun Rumah Dua Jari? Iya. Di tahun 2011 itu namanya belum Rumah Dua Jari. Belum Rumah Dua Jari namanya. Jadi masih Ayo Sedekah Palu. Ayo Sedekah Palu. Ayo Sedekah Palu. Nah, 2013 berubah jadi Rumah Dua Jari karena ternyata Ayo Sedekah ini sudah ada yang punya. Dulu kan internet tidak secanggih ini lah, ya kan harus ke warnet dan sebagainya untuk dapat internet. Tidak di tangan lah internet sekarang. Nah, Kentara tua sekali berarti. Iya, tua sekali. Masih zaman warnet. Akhirnya kami waktu itu masih kuliah kayaknya, 2011 ya, masih baru mau selesai kuliah itu. Awalnya teman-teman SMA saja dikumpul. Kami punya satu kesamaan yang sama. Mau berbuat banyak, mau sedekah banyak, tapi tiada doinya. Tiada uangnya, ya kan? Asal ada niat dulu deh. Iya, sama-sama ada yang baru sarjana, ada yang masih mahasiswa. Nah, saya awali dengan teman-teman terdekat dulu, teman-teman SMA waktu itu. Berapa orang tuh waktu itu? Waktu itu sekitar 10 sampai 15 orang. Banyak juga ya. Iya. Nah, akhirnya kami bersama berkumpul, akhirnya kami buat Ayo Sedekah Palu. Kami jadi waktu itu kami bilangnya saluran bekal untuk orang lain gitu kan. Ya, kami hanya punya tenaga dan pikiran. Uangnya ada tapi tidak bisa bantu orang banyak gitu. Belum untuk jangka. Belum untuk banyak, untuk orang banyak. Kira-kira seperti itulah, kami mau berbuat banyak, berbuat besar, tapi kami punya keterbatasan seperti itu. Itu yang mendasari kami untuk buat ini. Oh, oke, berarti nanti berapa tahun kemudian akhirnya kan tadi dari Ayo Sedekah Palu, terus menjadi Rumah Dua Jari tadi 2 tahun ya? Iya, 2 tahun. Berubahnya menjadi
Rumah Dua Jari. Oke, berarti seperti itu nih perjalanan dari Kak Dardi yang mengawali terbentuknya Rumah Dua Jari ini. Nah, kalau Kak Ansar sendiri sudah berapa lama nih bergabung di Rumah Dua Jari? Kalau saya pribadi dari 2020 awal itu persiapan kegiatan Ramadan buka bersama, berakbar, yang qadarullah saat itu dibatalkan karena ada virus impor dari Cina, Oke. COVID-19. COVID-19 Jadi ya. karena event itulah ada open recruitment, kemudian saya masuk dari 2020. 2020 berarti sudah 4 tahun. Iya, mau masuk Sudah 4 tahun. Nah, 2000, oke sudah 4 tahun nih. Nah, ini kan Rumah Dua Jari bisa dibilang sebagai yayasan yang non-profit ya. Jadi berarti benar-benar teman-teman yang menjadi relawan di sini benar-benar tidak ada sepeser pun ya yang diperoleh sebagai relawan. Nah, terus apa nih alasan yang akhirnya membuat Kak Ansar bertahan sampai 4 tahun nih di Rumah Dua Jari? Mungkin banyak juga nih teman-teman, siapa tahu nih teman-teman Kak Ansar yang melihat Kak Ansar dari luar tanpa tahu apa sebenarnya esensi di dalam Rumah Dua Jari itu, bilang apa sih Ansar di 4 tahun Apa gitu sih? di Rumah Dua Jari. So asik. Apa nih kira-kira alasannya? So asik di Rumah Dua Jari. Jadi kenapa kurun waktu 4 tahun itu bukan waktu yang singkat? Oke. Kenapa masih bertahan di situ? Apalagi dulu kan masih relawan pada umumnya, relawan biasa. Kemudian sampai sekarang dapat tanggung jawab yang lumayan besar dari beliau, dari Kak Dardi. Kenapa masih bertahan? Banyak alasan, tapi ada satu alasan yang buat ini kegiatan jadi candu. Kenapa? Karena setiap kegiatan yang kita buat, program kebaikan yang Rumah Dua Jari buat, itu selalu berinteraksi secara langsung dengan penerima manfaat. Contohnya di program Bantu Adik Kita. Di program Bantu Adik Kita bukan hanya sekedar bantu anak-anak, bukan hanya sekedar kasih uang anak supaya sekolah, bukan hanya sekedar kasih uang anak supaya sembuh atau orang tuanya, tapi kita lakukan pendampingan. Oh, ada Nah, pendampingannya betul. juga. Proses pendampingan itu yang buat kita semakin intens dan intim punya hubungan dengan si adik. Apalagi adik yang punya sakit, contohnya adik yang punya sakit tidak punya anus. Oh, sudah pernah membantu Ya, dan Itu banyak, kasusnya banyak di Palu. banyak di Palu, di Sigi, di Donggala itu banyak gitu. Tidak punya anus, apalagi sekarang yang paling tren itu tanda kutip di pasiennya Rumah Dua Jari itu adalah jantung ya, Jantung bawaan dari lahir. Dan itu bukan hanya sekedar kita kasih uang, terus silakan di sembuh atau diproses. diserahkan Enggak. sepenuhnya ke mereka. Jadi relawan Rumah Dua Jari bantu pendampingan. Kita dampingi dari mulai tanda tangan MOU sampai dia sembuh atau qadarullah kita tidak ingin sampai wafat, meninggal dunia. Berarti benar-benar Rumah Dua Jari ini menerima donasi dari orang-orang, tidak hanya menyerahkan kepada mungkin pihak keluarga tanpa pendampingan, tapi Rumah Dua Jari juga ini mendampingi mulai dari pengobatannya dan segala macamnya ya. Proses administrasi juga. Wah, luar biasa sekali ya. Beri tepuk tangan dulu dong buat bintang tamu kita. Oke deh. Nah, terus juga kalau tahu nih misalkan Rumah Dua Jari kan membantu orang-orang. Tahu dari mana sih kayak misalnya di sini ada nih yang perlu dibantu? Apakah riset atau ada nih yang melaporkan dari netizen mungkin kayak gitu? Tahu dari mana Banyak. tuh? Kalau sebagian besar dari mana tuh Kak? Banyak kisah sih, sebagian besar yang paling besar itu kami laporan dari sosmed ya. Oh, dari sosmed. Iya, di awalnya kami yang datangi awalnya waktu kami masih menangani pasien ini, kami yang istilahnya carilah ya, satu dua saja yang melaporkan. Kalau sekarang hampir semuanya itu laporan dari masyarakat, termasuk laporan dari perawat-perawat yang ada di rumah sakit. Oh, berarti dari pihak rumah sakit juga sudah Pihak rumah sakit. sering menghubungi. Iya, nah, kebetulan kami sudah melakukan MOU kemarin, MOU sama Anutapura sebagai kita punya kerjasama gitu kan. Jadi ada laporannya, jadi legal buat kami itu laporan dari masyarakat itu, karena pendampingan yang dibilang Ansar tadi saya sambung itu kan, misalnya dia punya kelainan jantung bawaan, itu kan tidak bisa diobati di sini.
dia harus ke Jakarta di Rumah Sakit Harapan Kita. Di Rumah Sakit Harapan Kita, otomatis dia harus berangkat 3 orang. Iya. Pasien, ibu dan ayahnya atau neneknya lah. Karena harus bergantian jaganya. Itu semua kami cover untuk ke sana. Mungkin dia punya BPJS, tapi nggak bisa pergi. Uang pesawatnya kan nggak ditanggung BPJS. Di sana dia harus sewa tempat tinggal kan nggak ditanggung sama BPJS. Nah, mungkin transportasi juga nggak ditanggung sama BPJS. Nah, untuk itulah Rumah Dua Jari hadir membantu ini beban-beban pemerintah yang sudah terlanjur banyak ini ya kan. Setidaknya meringankan beban pemerintah. Meringankan beban pemerintah ya kan. Seperti itu mungkin. Jadi kalau mengutip perkataan Jokowi, kita hilirisasi kesehatan. Iya, hilirisasi kesehatan. Hulu ke hilir. Oke. Luar biasa sekali nih, kasih tepuk tangan buat bintang tamu kita hari ini dong. Nah, kita mau bagi-bagi rezeki dulu nih buat penonton yang masih stay tune sampai sekarang. Nah, jadi kita masuk di segmen kuis dan akan ada hadiah 150.000 untuk 1 orang pemenang. Nah, jadi nanti di sini kita akan memberikan pertanyaan dan silakan tuliskan di kolom komentar jawaban dari apa yang ditanyakan. Dan nanti tim kita akan mengecek langsung di sini, sudah ada tim-tim dari Soal Palu mengecek jawaban dari penonton-penonton yang masuk. Oke, saya sebutkan pertanyaannya. Pertanyaannya yaitu adalah sebutkan kepanjangan dari RDJ. Gampang sekali nih. Pokoknya kalau yang menyimak tadi pasti tahu nih jawabannya. Sebutkan kepanjangan dari RDJ. Silakan ditulis di kolom komentar dan yang berhasil menjawab benar akan mendapatkan Rp150.000. Nah, 150.000. Kalau Kak Dardi 150.000, kalau misalnya dapat hadiah tiba-tiba 150.000, mau belikan apa nih? 150.000. Iya. Mau dibelanjain apa nih kira-kira? Apa ya? Mau beli ini kayaknya enak ini ya. Iya, Ya kan IG-nya tadi sudah disebutkan. Kayaknya segar ini. Ansar juga. Kalau 150.000, saya mau donasikan ke Rumah Dua Jari. Masya Allah ya. Berat sekali. Sama nih, kalau saya sama dengan Kak Dardi, kita Iya, mau beli ini gitu. kayaknya enak Tapi nanti kalau kita sudah beli, kita bagi juga boleh. ke Ansar. Oke, jadi di sini kita sudah ada buah-buahan, ada olahan buah, ada asinan, salad buah, buah potong, rujak buah. Jadi buat yang mau atau ngiler nih lihat buah-buah yang ada di sini, boleh dicek di Instagram @quinaya_azahra. Jadi dia menjual aneka buah segar, baik itu buah lokal dan impor. Terus juga mereka melayani pesanan grosir dan eceran. Dan buat yang mau beli langsung atau melihat langsung, outletnya ada di Jalan Mangun Sarkoro nomor 2. Nah, itu dia ya. Oke, gimana nih? Sudah adakah nama pemenangnya? Ya, sepertinya belum ada. Jadi kita sambil menunggu dulu. Oke. Kita mungkin sambil ngobrol lagi nih sama Kak Dardi dan Kak Ansar. Kalau berarti di Rumah Dua Jari ini ada ya berarti kayak kriteria-kriteria khusus untuk menentukan apakah seseorang ini layak dibantu atau tidak berarti ya. Karena jangan sampai nih ada yang tiba-tiba bilang saya yatim dan tidak mampu, padahal tapi yatimnya itu dia punya mobil pribadi, terus tidak mampu upgrade iPhone 14 ke 15. Nah itu kan tidak termasuk, berarti ya tidak termasuk ya. Nah ada nggak sih kayak kriteria khusus yang ditetapkan untuk bisa disebutkan oh ini layak dibantu nih gitu. Kalau kriteria besarnya ya anak, yatim dan duafa. Itu kalau kami itu saja anak yatim atau anak duafa, ya kan yang kami layak bantu. Untuk selanjutnya biasanya di timnya Ansar ini akan melakukan survei dan berarti dari surveinya itu ya? Iya, survei itu yang menentukan. Kalau dulu surveinya sampai ke kami memutuskan, ke sekarang sampai Pak Manajer aja ini, sampai Ansar saja yang tinggal laporan yang putuskan. Karena sampai laporan karena
timnya Ansar itu akan melaporkan ke Ansar kalau hasil surveinya seperti ini dan dipertimbangkan dia layak dibantu atau tidak. Kalau memang layak, kami kembali lagi untuk MOU. Berarti untuk memutuskan ini layak atau tidak, intinya berarti survei ya. Survei. Oke, jadi kita sudah ada nih nama pemenang dari kuis kita. Jadi tadi pertanyaannya sebutkan kepanjangan dari RDJ. Nah, jawabannya dari Eko.Saputra, katanya kepanjangan RDJ itu adalah rumah dua jari. Boleh nih dibantu benar atau salah jawabannya? 1, 2, 3. Betul. Oke, selamat nih buat Eko Saputra mendapatkan Rp150.000. Itu kalau ditanya dia mau belikan apa, pasti belikan bahan bangunan itu. Kenapa tuh? Iya, kalau dari namanya kayaknya dia Eko belikan. Saputra. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya ngobrol. Oke, kita mau kasih tau nih buat Eko Saputra, nanti akan dihubungi sama tim Soal Palu untuk hadiahnya. Nah, kita mau lanjut lagi nih ngobrol-ngobrol dengan bintang tamu kita. Adakah satu pengalaman? Jadi Kak Dardi sudah berapa tahun tadi? 13 tahun ya totalnya, Dari karena sebagai founder 2011 juga. Iya, dari 2011. Iya, berarti 13 tahun ya. 13 tahun, terus 4 tahun, Ansar 4 tahun di Rumah Dua Jari. Pasti ada nih kayak pengalaman-pengalaman yang memorable, yang ketika membantu orang ini, itu tuh menjadi orang yang tidak bisa dilupakan pengalaman saat membantunya itu. Ada nggak nih kira-kira? Mungkin Pengalaman dari Kak memorable. Dardi dulu atau siapa? Langsung dulu. Oke. Pengalaman memorable. Yang ketika membantu dia itu kayak, ini sangat berkesan untuk saya, jadi tidak bisa saya lupa. Oke. Kalau ada 2 bisa jawabannya. Boleh. Pertama itu Tawa kayak gini. yang pertama itu tidak sifatnya bukan di lapangan. Yang pertama itu di kantor. Memorable-nya itu adalah saat memutuskan, kan tadi Kak Dardi sudah sampaikan kalau kita mau survei anak kalau ada laporan dari masyarakat atau media sosial, yang buat berat keputusan tim, terutama saya pribadi, itu adalah harus memutuskan ini anak dibantu atau tidak. Secara kalau kita punya perasaan ini kayaknya harus dibantu semua. Iya betul. Tapi Rumah Dua Jari juga kalau mau bantu semua, Ya. kita mempertimbangkan prioritas, skala prioritas. Ada anak-anak yang secara berat hati, tunggu aja, nantilah dulu. Ini mungkin ditahan belum dulu. untuk saat Belum ini. untuk saat ini. Apalagi kalau yang anak yang kita tahan itu dapat kabar beberapa waktu kemudian meninggal dunia. Berarti kayak ada rasa Bisa bersalah. salah mungkin ya. Walaupun memang takdir Allah ya, Iya. takdir Allah itu sudah saatnya, sudah waktunya. Itu kayak kasus, ini juga termasuk jawaban kedua. Seperti kasus ada anak yang dilaporkan oleh keluarganya di media sosial, dia mengidap HIV/AIDS, ini baru-baru, yang di Parigi Motong. Dia di Rumah Sakit Anun Taloko di Parigi Motong, dapat laporan tuh. Kita rapat ini, gimana ini HIV/AIDS ini? Pengobatannya saja susah, bahkan kalau tidak salah belum ada obat pastinya Yang HIV/AIDS ini. betul-betul bisa menyembuhkan ya. Jadi kita hanya mempertimbangkan apakah mau bantu untuk memperpanjang masa hidupnya atau gimana nih. Lama kita putuskan, kita putuskan akhirnya diberikan santunan lepas. Tapi beberapa waktu setelah itu sudah meninggal, uangnya belum dikasih. Sudah meninggal. Itu membuat terpukul sekali di kami. Kalau santunan lepas tadi yang disebut itu kayak gimana tuh santunan lepas tuh? Kalau penanganan itu adik kita, di adik pintar atau adik sehat, ada 2 tuh yang kita tangani. Kalau di adik pintar kita kasihkan beasiswa, itu tadi didampingi sampai lulus SMA, kalau dia SD sampai lulus SMA. Kalau dia adik sehat, berarti kita dampingi kesehatannya sampai sembuh insya Allah. Nah, kalau tidak sesuai kriteria itu kita kasih santunan lepas. Karena dari perintahnya pimpinan dari Kak Dardi, yang bermohon ke kita itu jangan ditolak. Bagaimanapun keadaannya jangan ditolak. Jadi keputusannya cuma 2 tuh. Kita berikan pendampingan atau santunan lepas non pendampingan. Jadi kita kasih aja sesuai dengan kebutuhan saat itu. Gitu. Seperti itu berarti kayak yang
jadi memorable itu mungkin lebih ke perasaan itunya Iya, ya. itu. Ya, Kayak ada rasa bersalah juga kalau misalnya ini tidak dibantu seperti itu ya. Oke nih, oke jadi itu tadi kalau Kak Dardi ada nggak nih kira-kira atau sudah diwakili sama Kak Ansarnya? kalau saya hampir semua kasus itu berkesan. Terutama setelah dia sehat, dia bilang terima kasih, terus dia senyum. Yang tadinya tidak bisa senyum karena sakit, sekarang sudah bisa senyum. Makanya jargon kami itu seperti topinya Ansar ini, senyum mereka bahagia kita. Ya. Senyum mereka bahagia kita. Jadi lihat anak-anak senyum itu sudah bikin kayaknya kita habis digaji besar gitu. Bahagia. Iya, gajinya kita itu saja, senyumnya mereka saja gitu kan, seperti itu. Makanya jargonnya itu senyum mereka bahagia kita, itu ada di hashtag di mana-mana pun postingan kami itu. Berarti seperti itu ya, berarti ya benar-benar apa yang teman-teman Rumah Dua Jari ini peroleh ya karena untuk mendapatkan kebahagiaan dari orang-orang yang sudah Betul. dibantu. Iya. Seperti itu. Nah, jadi tadi kan sudah dijelaskan juga nih beberapa program dari Rumah Dua Jari. Ada lagi nggak sih kayak program-program baru yang kira-kira akan dilaksanakan oleh teman-teman dari Rumah Dua Jari? Ke depan ini kami akan buat kegiatan di program Berkawan, itu salah satu kegiatan itu namanya ekspedisi kita. Ekspedisi kita. Ekspedisi ini ada di desa Tomado, Dusun Kankuro, itu kan di Kabupaten Sigi dia. Oh, di Sigi. Ya, ini Itu berapa jam nih dari Palu? dari sini ke Tomado itu berapa jam? Ya, sekitar 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Nah, tapi kita harus menyeberang lagi ke sungai yang besar itu. Danau Lindu. Danau Lindu itu yang dibilang Danau Lindu, kita menyeberang ke sana, terus pakai sampan kecil, kita harus lewati anak sungai kelok-kelok baru sampai ke sana. Sangat effort ya berarti menuju ke sana. Iya, itu dia. Kami akan melakukan ekspedisi kita yang part kedua di sana. Setelah kemarin kami sudah dari sana, tadinya ekspedisi kita itu kami sekedar berbagi perlengkapan sekolah dan sebagainya yang kami bawa di ini, ternyata laporan timnya Ansar dari sana masih banyak PR-nya kita di sana. Iya. Masih banyak hal-hal yang masih perlu dibantukan Iya, lagi. harusnya ekspedisi kita ini sudah ada di chapter 2, sudah ada di Kabupaten lain. Kami akan tinggalkan Kabupaten Sigi itu, kami akan menuju kabupaten lain. Ternyata di sana masih ada PR dan kami memutuskan untuk ke part 2-nya. Kami akan datang lagi di tanggal 17 Agustus insya Allah. Oke. Tadi kan disebutkan ada hal-hal yang belum diselesaikan di sana. Apa saja tuh hal-hal yang belum diselesaikan di sana sampai akhirnya ada part 2 dari chapter pertama ke Dusun Kankuro itu? Apa tuh boleh tahu hal-hal? Kalau alasannya tahun lalu itu part 1-nya tahun 2023 di bertepatan tanggal 5 Oktober tuh. Hari Guru Nasional. Bertepatan dengan Hari Guru Nasional, kita datang ke Kankuro, laksanakan kegiatan ekspedisi kita part 1, chapter 1. Sebenarnya itu kegiatan perdana dan terakhir di Kabupaten Sigi. Ya. Oke. Awal tahun kita rapat dengan tim besar. Apakah kita mau beranjak ke kabupaten selanjutnya? Tapi kabar dari kabupaten lalu itu Sigi itu kita bawa, kita evaluasikan. Ternyata belum bisa kita tinggalkan. Alasannya adalah tahun lalu kan kita bagi tas, bagi buku. Kemudian ada kelas inspirasi, senang-senang dengan anak-anak. Tidak cukup sampai bakasi barang. Kita anggapnya gitu. Karena ternyata masih banyak hal-hal yang kalau kita hanya kasih barang, anak-anak ini jadi kayak kalau kita kasih buku, terus apa? Bukunya mau ngapain itu? Apa tiba-tiba langsung pintar? Enggak kan? Kayak kalau orang yang kurang mampu kita kasih uang 100 juta, 2-3 tahun kemudian mungkin mereka akan tidak mampu lagi. Ya. Tapi kalau kita kasih pelatihan dan sebagainya, mungkin mereka akan berdaya dan sebagainya. Oleh karena itu, kami mengajukan kepada pimpinan, kita datang lagi ke Sigi. Karena kalau cuma kasih barang, rasanya tidak cukup. Makanya kali ini kita 1 pekan tuh, ngajar
kemudian kasih buku lagi, kita ngajar tuh selama 6 hari di sana, kita kasih pelatihan juga dengan gurunya, workshop dan lain sebagainya. Bahkan ada kemungkinan mungkin kita akan datang lagi kalau berdasarkan hasil kegiatan kemarin itu ada hal-hal yang kita temukan lagi. Jadi kita sustainable, berkelanjutan. Oh berarti bisa dibilang apakah dari Rumah Dua Jari ini bisa dibilang melakukan monitoring terhadap anak-anak yang ada di sana atau bagaimana nih? Tidak juga monitoring yang akan dilihat terus ini anak-anak, tapi perkembangannya. Tapi saat kita datang ke sana nanti, insya Allah kita kasih buku tuh, kita ajak membaca, kita latih lain sebagainya. Hasil dari 1 pekan itu kita akan jadikan sebagai bahan evaluasi apakah kita mau datang lagi atau tidak. Karena target ekspedisi kita itu 13 kabupaten, 12 kabupaten dan 1 kota se-Sulawesi Tengah. Oh, berarti nanti ekspedisi-ekspedisi selanjutnya Iya, akan ada kita ada. 13, itu 13. sudah ada list-listnya? Sudah ada. Wah, Dan kalau tidak selesai di sini ya sampai tahun kapan itu baru selesai? oke. Sampai tahun kapan baru selesai itu? 13 tahun berarti. Wah, berarti betul-betul ini sudah memikirkan jangka panjangnya juga ya. Berarti kalau dari list-list yang sudah ada itu sama kayak yang tadi ya, berarti dari laporan-laporan itu juga berarti ya. Kita tergelitik kemarin dari laporannya Ansar, mungkin kecil, mungkin sederhana kan. Kak Latifah mungkin tahu dinosaurus dari usia berapa? Dinosaurus mungkin Dari kecil mungkin ya. Dari SD mungkin ya. SD ya, SD. Anak-anak sana tahu dinosaurus, nanti Kak Ansar datang. Itu mereka umur berapa waktu itu? Kelas 4 SD. SD. Iya, Jadi- buku-bukunya mereka mungkin karena mereka itu dusun terpencil, ya kan, terpencil, mungkin terisolasi juga karena transportasinya susah. Akhirnya buku-buku pelajarannya juga ya tertinggal dari kurikulum sekarang, kurikulum merdeka. Makanya itu yang kita mau harus ke sana, ya kan. Internet juga belum ada, ya kan. Kami ke sana sekaligus saya bilang sama Ansa, kalau memang bisa sanggup kita bawa sekalian dengan panel suryanya biar terangnya terang terus itu kan. Oh, di sana listrik juga tidak Nggak. ada. Tidak ada sama sekali. Kami akan bantu masjidnya untuk membangun dan sebagainya. Donaturnya sudah menitipkan beberapa untuk masjidnya. Perpustakaannya pun kami akan coba renovasi lah untuk perpustakaannya itu. Sekolahnya juga akan kami bantu itu kan, biar untuk semangat karena ada yang bilang kasih bukunya udah tidak usah dulu bangunannya, ya kan. Kalau kita juga bawa buku ke bangunan seperti itu kan, buktinya kami dengan kasih sepatu, kasih tas, kasih buku sekolah kemarin, buku gambar dan buku cerita, mereka semangat ke sekolah. Sampai timnya Ansang mau balik, mereka menangis, nggak mau pulang ya. Itu yang membuat kami Ansang kita harus balik ke sana ini, dan dengan waktu yang lebih banyak. Nah, 1 minggu lah kita di sana, seperti itu. Berarti bisa dibilang, aduh kayak kondisi di sana benar-benar miris sekali Iya, ya, karena iya. bahkan untuk transportasi sangat sulit. Terus juga tadi diceritakan bahwa listrik tidak ada juga di sana ya. Tidak ada. Aduh, sangat miris ya dengan melihat bahwa 3 jam dari kota Palu ini ternyata masih banyak anak-anak yang ada di pelosok sana yang bahkan untuk belajar pun bukunya aja masih susah. Iya. Dan saya juga sempat nih menonton perjalanan dari Rumah Dua Jari yang di-upload di YouTube itu. Di Iya, YouTube. yang 3 episode itu kan. Dan di situ kalau saya lihat benar-benar saya terharu melihat perjalanan dari teman-teman dari Rumah Dua Jari. Sudah nonton trailer terbarunya, teaser terbarunya? Belum tuh. Oh, nanti ada ada yang teaser baru. untuk kegiatan nanti ini. Kegiatan nanti. Oke, nanti kita lihat. Kita lihat ya di YouTube-nya Rumah Dua Iya, Jari. di Instagram juga. Di Instagramnya Iya, juga Instagram. ada. Jangan lupa nih di follow Instagramnya apa nih Kak? Boleh saya di-screen juga. Rumah Dua Jari official Rumah Instagram. Dua Jari Official. official. Jadi itu ya, kalau mau nanti melihat bagaimana perjalanan dari teman-teman Rumah Dua Jari ke Dusun Kengkuro, boleh nih di Instagram dan juga di YouTube-nya Rumah Dua Jari. Ya, jadi itu sih tadi yang saya lihat di YouTube-nya, kayak memang benar-benar itu bikin saya terharu bahwa ternyata di sekitar kita ini masih banyak orang-orang yang butuh bantuan. Dan Iya.
siapa lagi yang bisa yang membantu kalau bukan kita, ya. dan mungkin sedikit banyaknya yang kita bantu itu pasti akan sangat berguna buat mereka. Jadi kebetulan juga karena teman-teman dari Rumah Dua Jari ini akan berkunjung ke sana secara langsung. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memberikan bantuan kepada mereka, bagaimana nih Kak caranya? Boleh mungkin ada penonton live juga, penonton di YouTube kita yang mau turun tangan untuk membantu teman-teman yang ada di Dusun Kangkuro, bagaimana nih Kak caranya? Caranya banyak sebenarnya, cuman kalau kawan-kawan ingin tertarik tengok sedikit kita punya kegiatan, silakan ke YouTube Rumah Dua Jari, di Rumah Dua Jari Official atau Rumah Dua Jari. Kemudian ada juga Instagram Rumah Dua Jari @Rumah Dua Jari Official. Kita akan melaksanakan beberapa sub kegiatan di sana. Ini terutama dalam rangka Hari Kemerdekaan Indonesia. Makanya kita angkat tema mereka, merekah dan merdeka. Jadi merekah merdeka. Jadi mereka untuk mereka, kemudian merekah untuk bertumbuh, dan merdeka artinya ini untuk kemerdekaan mereka Indonesia, dan mereka juga pantas untuk merdeka juga. Caranya silakan hubungi akun media sosial Rumah Dua Jari, di Facebook juga ada, kemudian di YouTube juga, di nomor WhatsApp juga, atau bisa langsung berkunjung ke admin di Instagram Rumah Dua Jari. Kegiatan kita kayak bagi-bagi buku, kemudian ada mengajar. Kita bagi juga obat-obatan untuk puskesdes di sana, kemudian bantu sekolahnya dalam hal perlengkapan dan lain sebagainya. Kemudian masjid, terutama di masjidnya itu kita mau kasih penerangan lah, dan dipugar juga supaya lebih bisa digunakan dengan enak oleh masyarakat. Itu. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kayak banyak juga nih yang akan dilakukan di sana, sampai masjidnya juga mau dipugar. Insya Allah. Berarti bisa dibilang dananya banyak, besar berarti ini ya. Lumayan lah. Lumayan ya. Boleh nggak sih kayak disebutkan atau gimana nih? Atau kisarannya aja? Anggaran yang kita kita susun untuk kegiatan ini di atas 170 juta, di bawah 200 juta, kurang lebih kalau tidak salah 175 juta angkanya. Itu kalau tidak salah. Kalau mau lebih rincinya silakan hubungi Rumah Dua Jari punya admin, nanti dikirim tuh proposal. Oh, ada proposalnya. Ada proposalnya. Oke. Kalau mau penasaran dengan angkanya, berapa nih angkanya? Nanti kita kirimkan proposal. Oke, tuh. Jadi buat yang penasaran angkanya berapa, Ya. nanti di DM saja ke Instagramnya Rumah Dua Jari Official, terus nanti akan dikirimkan proposalnya. Jadi pokoknya harus berdonasi ya, karena proposalnya sudah dikirim ya, kalau bisa berdonasi sebanyak-banyaknya, karena targetnya yang dibutuhkan juga banyak nih. Oke nih, itu dia. Terus kalau persiapannya sendiri sudah berapa persen nih kalau boleh dipresentasikan? Kalau dilihat dari keberangkatan tim itu tanggal 16 insya Allah, 16 Agustus. Ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 7 ya? Tanggal berapa guys? Tanggal berapa? Komen di kolom komen. Oh, oke, tanggal 7. Artinya sekitar 7 atau 6 hari lagi ya? 7 atau 8 hari lagi menuju hari H. Jangka waktu 1 pekan kegiatan persiapan kita itu masih 50%. 50%. Bahkan kurang. Terus bagaimana tuh kegiatan sebesar itu dalam jangka waktu 1 pekan? Apakah tidak was-was? Tentu kita was-was, tapi kita yakin Allah Maha melihat. Betul. Makanya namanya ekspedisi kita, bukan ekspedisi Rumah Dua Jari. Karena kita ingin melibatkan banyak orang, banyak pihak. Kalau ini bukan kegiatannya Rumah Dua Jari semata. Ini bukan tugasnya RDJ semata, tapi tugas kita. Gitu. Kita yakin kok masyarakat Palu itu baik-baik orangnya. Terkenal baik lah. Iya. Gitu. Jadi persiapannya ya itu 50%, bahkan kurang dari itu. Ya, jadi kita mungkin ya sebagai masyarakat dan orang-orang yang mungkin belum menjadi bagian dari Rumah Dua Jari, marilah kita membantu juga teman-teman yang ada di Dusun Kangkuro di sana. Setelah tadi kita mendengar cerita-ceritanya mereka juga, kalau bahkan di Dusun Kangkuro itu anak-anak sekolahnya bahkan untuk mendapatkan buku itu masih sangat terbatas, dan itu pun masih edisi terlama. Jadi mereka
Ya. Jadi apa ilmu yang sudah kita dapatkan di kota ini mereka masih belum dapatkan ya? Belum dapat sama Belum sekali. dapatkan, terus juga untuk listriknya sendiri juga belum ada, dan mereka teman-teman dari Rumah Dua Jari memiliki misi yang sangat mulia untuk membantu teman-teman atau adik-adik yang ada di Dusun Kangkuro. Jadi marilah kita mendukung mereka, perjalanan mereka, semoga niat baik mereka itu tersampaikan kepada anak-anak dan juga warga Dusun Kangkuro yang ada di sana dengan menyisihkan sebagian dari apa yang kita punya untuk teman-teman yang ada di Dusun Kangkuro, seperti itu ya. Oke, jadi kita mau masuk lagi nih di segmen kuis. Kita mau bagi-bagi rezeki dulu juga nih buat penonton yang masih stay tune sampai sekarang. Nah, jadi kuis ini akan ada hadiah Rp150.000 untuk satu orang pemenang. Dan saya akan memberikan pertanyaan dan nanti jawabannya silakan ditulis di kolom komentar. Oke, langsung saja nih saya sebutkan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah, sebutkan nama daerah yang akan menjadi target ekspedisi dari Rumah Dua Jari. Oke, sebutkan nama daerahnya. Tadi nama dusunnya, dusun bla 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 yang akan dikunjungi nih sama teman-teman dari Rumah Dua Jari. Silahkan dituliskan di kolom komentar. Yang menjawab cepat dan tepat akan mendapat hadiah Rp150.000. Dan kita juga mau ingatkan lagi nih, di sini ada sponsor kita dari Queen's House Fruits. Dan buat yang mencari aneka buah segar, baik itu buah lokal maupun buah impor, dan juga mereka ini melayani pesanan grosir dan eceran. Dan tidak hanya buah yang utuh, mereka juga melayani olahan buah, baik itu asinan, ada salad buah juga, jus juga ada, rujak buah juga ada. Pokoknya lengkap di sana. Bisa juga kalau teman-teman butuh parcel buah, boleh juga ini menghubungi nama Instagramnya @quinaya_azahra. Dan harganya itu mulai dari Rp50.000. Ada juga aneka tumpeng buah, pokoknya banyak sekali yang ada di sana nih. Dan alamatnya itu ada di Jalan Mangun Sarkoro nomor 2. Jadi itu dia, kita masih menunggu pemenang yang menjawab pertanyaan kuis pada edisi kali ini. Oke, silakan. Belum ada ya? Sabar. Sabar, orang sabar sayang Tuhan. Oke, kita masih menunggu dan kita mau mention lagi kalau nama Instagramnya mungkin agak sulit nih ya. Pakai @quinaya_azahra @quinaya_azahra. Jadi Quinaya Azahra. Quinaya, Queen's House Fruits. Ratu buah. Ratu buah. Rumah Ratu buah. Rumah Ratu buah. Oke, Rumah Ratu buah. Itu dia ya, nah, pokoknya banyak nih. Kalau Kak Dardi sama Kak Ansar suka makan buah juga gak? Suka. Buah yang disuka apa tuh? Buah yang paling suka? Saya nanas. Nanas. Tiba-tiba nanas dia. Mungkin karena tontonan waktu kecil ya. Oh, SpongeBob berarti ya? Suka SpongeBob? Dulu. Oke, kalau Kak Dardi, Kalau kecil saya sudah besar. kalau sekarang masih nonton SpongeBob ya? Kalau saya lebih suka kelengkeng, Oh, kelengkeng. lebih Oke. enak. Oke, agak kayaknya kita beda-beda nih Beda-beda. favoritnya. Kalau Kalau saya Kakak? suka durian. Oh. Suka Durian. Ada juga sih orang yang Durian tiada kalau di Kakak Quinaya mungkin- ini. Iya, enggak ada nih untuk saat ini. Oke, sudah ada nih nama pemenang yang masuk nih di kuis kedua kali ini. Oke, jadi tadi pertanyaannya itu adalah, sebutkan nama daerah yang akan jadi target ekspedisi dari Rumah Dua Jari. Nah, ini siapa nih? Aduh, nggak jelas nih. Pemenangnya katanya @_GOR44. Apa nih? Gora atau Gor? Oke, Gora. Jawabannya katanya nama daerah yang akan jadi target ekspedisi katanya Kangkuro. Itu benar atau salah? 1, 2, 3.
Betul. Oke, selamat. Gora. Gora itu ini ya. Susah ya. Itu Gora. Gora mendapatkan hadiah Rp150.000. Gora. Oke Gora. deh, itu dia. Nanti akan dihubungi sama tim dari Soal Palu. Nah, mungkin ini tidak terasa ya kita sudah mau sampai di penghujung acara kita hari ini. Mungkin ada nih yang mau disampaikan dari Kak Dardi dan Kak Ansar, closing statement untuk hari ini. Silakan. Untuk kawan-kawan, para penonton show Al Palu atau para follower Soal Palu dimanapun Anda berada, bahwa kebaikan itu tidak bisa kita laksanakan kalau hanya sendiri. Oleh karena itu Rumah Dua Jari mengajak seluas-luasnya kawan-kawan yang ada di luar sana untuk berkolaborasi dalam kebaikan. Ekspedisi kita akan dilaksanakan tanggal 16 insya Allah sampai tanggal 22. Kita butuh banyak bantuan kawan-kawan untuk senyum anak-anak di Kangkuro, demi senyum mereka bahagia kita. Itu aja sih. Oke, kalau dari Kak Dardi sendiri nih. Saya tadi dari awal lupa terima kasih sama Soal Palu ini kan. Soal Palu ini tumbuhnya hampir sama dengan Rumah Dua Jari. Waktu itu kami kolaborasinya lewat Twitter. Waktu itu sosmednya lewat Twitter saja. Ayo Sedekah Palu dengan Soal Palu ini. Nah, makanya kami ke Soal Palu untuk promosi ini. Terima kasih banyak untuk Soal Palu sudah kasih kami kesempatan. Dengan angka yang dibilang Ansar tadi, si 175, 185 itu terlalu banyak untuk kami Rumah Dua Jari cari sendiri. Tapi untuk kita berkolaborasi bersama, angka itu terasa kecil. Ya, buktinya kami sudah pernah melakukan kegiatan yang lebih besar angkanya sampai di angka 300-400 jutaan dalam waktu yang tidak lama, dengan banyak orang yang mau berdonasi dan berempati dengan kegiatan itu. Akhirnya itu terasa lebih mudah itu kan. Bahkan beberapa kegiatan itu donasinya berlebih gitu kan. Seperti itu. Jadi kami mengajak kembali lagi untuk berdonasi di program-program kegiatan, program-program kebaikan kami di Rumah Dua Jari. Insya Allah kegiatan ini, insya Allah donasi kalian semuanya akan kami salurkan tepat sasaran kepada anak-anak yatim dan duafa yang membutuhkan. Kan? Kami melakukan ini dengan satu hashtag yang tadi kami bilang dari jagoan kami, senyum mereka bahagia kita. Oke, jadi itu dia, senyum mereka bahagia kita. Kasih tepuk tangannya dulu dong buat bintang tamu kita hari ini. Nah, itu dia tadi harapan dari teman-teman dari Rumah Dua Jari, dan kita mau mengajak dan melibatkan untuk semuanya untuk juga bisa terlibat di dalam apa yang akan menjadi tujuan dari ekspedisi kita. Oke, kita mau ucapkan nih terima kasih buat Kak Dardi dan Kak Ansar sudah mampir di Show Al Palu. Kita juga mau ucapkan terima kasih untuk penonton yang masih stay tune sampai sekarang, dan juga kita mau ingatkan untuk teman-teman yang belum menyaksikan edisi Show Al Palu sebelumnya, boleh nih ke YouTube kita namanya Soal Palu, dan jangan lupa subscribe juga dan nyalakan notifikasinya biar tidak ketinggalan edisi-edisi terbaru dari Show Al Palu. Terus juga untuk yang mau tahu bintang tamu siapa lagi nih yang akan kita undang, boleh follow Instagram kita di @soalpalu.tv. Kita mau mengucapkan terima kasih buat semuanya, dan terima kasih juga buat sponsor kita hari ini, ada Queen's House Fruits. Dan boleh dicek di Instagramnya @queenaya_azahra. Kalau begitu kita mengucapkan terima kasih. Saya Latifah Hairani dan juga teman-teman dari Rumah Dua Jari mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.